Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir itu saya lupa lagi materi apa ya? MSDP. Yang terakhir ya. Iya, dari Sebelumnya sama Pak Fakri. Ya, Pak Fakri. Bahasa apa? Bahasa apa? Meeting. Hah? Pikiran. pola pemikiran manusia terhadap manajemen. Sama juga ini. Kalau yang lain saya dari apa? Tantangan dalam manajemen. Baik Bapak Ibu kan program studi ini menjadi pendidikan Islam. Jadi banyak hal yang kita coba elaborasi tentang apa itu menjadi pendidikan Islam dengan berbagai perspektif. Saya coba merumuskan sebuah perspektif tentang manajemen pendidikan Islam di luar dari yang biasa. Artinya perspektif manajemen pendidikan Islam itu banyak sekali konsep dan teori yang bertebaran. Kalau saya mencoba melakukan elaborasi dibasiskan pada pemahaman dan pengalaman pada proses yang terjadi, maka manajemen pendidikan Islam dalam perspektif saya sebagai sebuah usaha sadar untuk menangani perubahan keselamatan masa kini dan kelak. Kalau saya tidak pakai bahasa-bahasa yang harus Islami, karena kalau ngomongin masa kini masa kelak kita tahu sendiri lah. Masa kini hidup di dunia, masa kelak adalah akhirat, gitu ya. Oke. Dan ini bagi kehidupan manusia maupun kelompok manusia, atau manusia berkelompok atau organisasi. Jadi bisa digarisbawahi sebagai sebuah usaha sadar ini adalah dibasiskan pada dia upaya jadi bisa. Jadi ini satu perspektif ya. Ini perspektif itu boleh beda. Artinya saya mencoba melakukan perspektif lain, pandangan lain, perspektif pendidikan Islam. Perspektif pendidikan Islam ini sebagai usaha sadar untuk menangani perubahan keadaan
untuk keselamatan. Untuk keselamatan masa kini dan bagi kehidupan manusia, kehidupan manusia atau kelompok manusia. Bawahi bagi sebuah usaha sadar, lalu menangani perubahan keselamatan masa kini untuk kehidupan manusia atau kelompok manusia. Maka kalau kita lihat dari perspektif ini boleh diskusi ya, kamu boleh kembali silahkan engagement. Oke, jadi usaha sadar ini dalam konteks manajemen ini adalah upaya mengelola atau usaha atau bisnis ya, bisnis udah selesai dengan kata-kata bisnis. Upaya mengelola usaha bisnis ya. Lalu ada tentang apa perubahan kondisi lingkungan yang berubah, kini dan kelak, dunia wal akhirah. Dunia, tapi dalam konteks masa depan dunia yang hari ini, Sebelum ke akhirat waktu dan yang akan datang yang masih di dunia. Jadi selama di dunia memang dunia. Oke. Lalu apa lagi kira-kira? Kehidupan apa? Tentang ini keselamatan dalam konteks pendidikan Islam, ya, pendidikan itu harus selamat, ya. Keselamatan dunia dan akhiratnya, keselamatan dunia akhirat. Ada manusia dan ya kita nyebutnya organisasi ya. Organisasi. Oke. Coba kita elaborasi lagi. Yang seperti apa upaya-upaya yang dilakukan? Kira-kira kalau kita bicara dalam perspektif manajemen pendidikan, tentunya pikir karena mungkin ini upaya atau usaha yang sistematis. Kalau dalam manajemen itu melaksanakan fungsi-fungsi konsep-konsep dan ini ya, dari selanjutnya lah planning, organizing, directing, dan lalu kalau kita bicara tentang ada yang namanya upaya ya, dia terbatas ya. Dalam konteks ini dia mengenai tentang perubahan kini dan kelak. Perubahan itu sesuatu ya sudah tua, sesuatu yang sudah perubahan. Lalu perubahan itu ada masa kini
masa depan dan sebagai sebuah kebutuhan, keinginan, bahkan juga sebagai sebuah motivasi dalam pendidikan Islam itu. Dan hakikatnya kemanusiaan, sejatinya manusia selalu ingin melakukan perubahan. Dan dalam Islam, perubahan itu wajib dilakukan. Manusia semakin lebih baik. Itu kan tujuan agama adalah pesan-pesan agama. Manusia harus berubah menjadi manusia yang semakin lebih manusia, dalam konteks yang lain manusia yang bermanfaat, gitu ya. Artinya dia melakukan perubahan-perubahan sehingga memberikan manfaat yang lebih baik. Oke, mau nambahin? Kira-kira apa lagi dalam konteks perubahan? Lebih beradaptasi dengan Perubahan, kemampuan untuk beradaptasi. Sebagai apa? Jadi, ada yang namanya lagi? Ini mappingnya. Jadi jangan main saya sendiri, ada main, gitu ya, main mapping. Oke, kalau kita bicara tentang keselamatan dunia dan akhirat, apa yang selamat? Ya, kalau di dunia itu kan jiwa raga ya, Ismail rohani kan gitu ya. Sorry, ini manusia. Keselamatan dunia ini adalah keselamatan dunia dan akhirat ya. Saya nyebutnya kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada yang mau nambahin? Tentang keselamatan dunia akhirat, pada akhirnya kita ikut bahagia, ya, bukan hanya di akhirat saja, tapi selama di dunia bahagia, duitnya cukup, ya, pemajikannya cukup, duit suaminya cukup, kaya, ganteng, soleh, pangsesnya Pak. Abdi pisang. Bagi suri. Itu selama di dunia kita ingin bercukup banyak hal. Bahkan mungkin ingin lebih dari kita. Ada yang menawarin? cekal. Keselamatan. Kira-kira kalau ini adalah jiwa raga ya, kita bicara manusia kan jiwa raga ya. Dan organisasi itu konteksnya kita kolaborasi atau bersama, sama-sama bersosial. Maka kita lihat ini kira-kira dalam konteks apa bisa sebagai sebuah pemahaman terhadap konteks manajemen pendidikan, planning, managing activity sebagai apa? Sebagai sebuah acuan, acuan apa?
kan? Dokumentasi. Kasih manajemen. Kalau ini kalau itu uang, keinginan, motivasi, ini apa ini? Inputnya sebagai suatu proses, sebagai suatu informasi atau bukan pengetahuan yang dikelola. Kalau pengetahuan kelola itu dicari, ya, lalu dipahami, lalu dimanfaatkan. Satu per 15 dari Enggak, ini pada bukan. Allah. Bukan. Semua. Buah-buahan Pak, Sana. Bu Retno. Allah. Oke, bahagia dunia dan akhirat itu adalah tujuan dengan pendidikan Islam. Bukan hanya mencetak manusia-manusia yang harus pada datang di masa ini, ya dunia itu mereka bisa bahagia, tapi yang mencetaknya pun harus bahagia. Bagaimana bisa mencetak manusia yang bahagia kalau manusia yang mencetak dia sendiri tidak bahagia? Tidak bahagia. Jadi seluruh stakeholder terkait dengan pendidikan dan implementasi pendidikan harus bahagia. Bahagia itu tidak chaos, harmoni. Hidupnya menyenangkan, sesuatu serba mudah mengikuti dampak, Walia. tidak berat tidak apa gitu ya. Kondisi seperti itu adalah kondisi keinginan manusia selalu ingin apa?
Manusia itu selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara-cara yang instan. Kodrat, ya begitu. Kodratnya begitu. Tapi ada manusia yang hanya berani, memiliki keberanian untuk menahan kebahagiaan hari ini untuk mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan. Artinya dia berkorban. Ada manusia yang tidak mau berkorban, gitu ya. Kebanyakan manusia mau berkorban untuk bahagia hari ini. Mereka cenderung ingin hari ini bahagia. Tapi sebetulnya bahagia itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, bahkan butuh sesuatu, termasuk juga menahan. Karena kalau setiap orang tidak bisa menghadapi, tidak bisa harmoni, dengan chaos, gitu ya. Dan itulah sejatinya ujian bagimu dan tujuan ditemukannya manusia kita. Dia harus berpikir, bahkan dia harus mempersiapkan diri tentang membangun sebuah perubahan, bukan hanya sekedar terbawa perubahan. Jadi kebanyakan manusia kan menyalahkan perubahan. Kebanyakan begitu ya. Sementara karakteristik guru itu tidak boleh menyalahkan perubahan, membangun perubahan. Tugas guru itu membangun peradaban. Kan itu pun jadi tugas. Kan guru itu mewariskan semua kebaikan. Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah peradaban. Maka guru pun harus bangun peradaban. Tidak bisa menyalahkan apa yang terjadi, upaya untuk menyalahkan sebuah peradaban. Berpikirnya lebih harmoni, bukan chaos ya. Membangun konteks pendidikan kita dengan filosofi seperti itu. Undang-undang kita menyebutkan bahwa konsep pendidikan itu harus menyenangkan. Guru, seluruh stakeholder membangun ekosistem yang menyenangkan, sehingga tercapai kebahagiaan di dunia usaha. Jadi belajar itu harus bahagia. Meskipun mereka harus berkorban, mereka harus menikmati korban itu dengan bahagia. Kadang-kadang kebahagiaan itu sebuah proses ketika kita harus rela menahan diri, dan ada yang kadang-kadang lupa bahwa kebahagiaan itu, ini egonya manusia. Saya yang harus bahagia, orang lain yang harus berkorban untuk kebahagiaan saya. Yang seperti itu konsep nilai-nilai yang tidak dikenal di dalam Islam. Bahkan di dalam Islam itu bagaimana kita harus mengandalkan kebahagiaan kita bisa membahagiakan orang. Karena sejatinya kebahagiaan itu ketika kita menikmati kebahagiaan orang lain, bukan bahagia sendiri. Jadi kebahagiaan dunia itu adalah tujuan jiwa, raga, dan adat sebagai sebuah objek, bahkan juga objek dari kehidupan. Yang pendidikan Islam. Oke. Ketika kita memahami dalam konteks acting ini akan membentuk framework thinking, cara berpikir, cara kerja otak kita. Maka kalau kita tidak bisa memahami manajemen, tidak memahami tentang
orang yang melakukan implementasi manajemen pendidikan tidak memahami konteks pengetahuan mengelola informasi, lalu mencoba termotivasi untuk membangun resiliensi, beradaptasi dengan perubahan. Pada konteks hari ini kan isu-isu tentang manajemen pendidikan itu persoalan-persoalan retensi, persoalan-persoalan bagaimana kemampuan guru terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu juga tentang isu-isu global nih, iptek, guru tidak punya atau manajemen tidak melibatkan pengetahuan dan teknologi dalam manajemen. Kita akan hidup di masa lalu, bukan hidup di masa lalu, bukan di masa kini, dan bukan di masa depan. Jadi konteks pengelolaan pengetahuan ini orang-orang yang mengelola manajemen. Kita semua harus riset, ya. Untuk apa? Untuk masih. Sebagai apa? Sebagai alternatif yang kita bisa gali dan menemukan benang-benang dari setiap pengetahuan yang ada. Karena research itu kan ada pembatas. Karena setiap research ada batasnya, maka kita tidak mungkin mengatakan satu riset itu sebagai sebuah keilmuan yang lengkap. Maka akhirnya apa? Akhirnya kita harus mencoba mengakses informasi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah manusia harus berkolaborasi. Gak bisa manusia pintar sendirian. Seluruh informasinya dari Allah. Kita seluruh cerdas, gitu ya. Seluruh sangat pintar. Tapi kita harus berbeda ya. Kita harus belajar untuk mencerdaskan diri, menggali informasi, mengupdate informasi, bahkan mencoba untuk membangun cara-cara berpikir yang baru, pengetahuan baru. Di informasi ini, salah satu pengetahuan atau pengetahuan ini harus dikuasai oleh orang-orang yang mengelola pendidikan. Saya kemarin bercerita, guru ini nggak boleh sebagai satu-satunya sumber informasi. Itu era evolusi industri 1.0. Tapi hari ini guru harus menjadi bagian dari memfasilitasi informasi tersebar, memfasilitasi. Tidak boleh kan guru itu, kalau zaman dulu itu kan guru tidak boleh lebih guru itu tidak murid itu tidak boleh lebih pintar dari gurunya, dan guru adalah satu-satunya orang pintar di dalam kelas. Bahkan ada sempat saya zaman kuliah S1, ada seorang dosen yang tidak pernah memberikan nilai A kepada mahasiswa. Karena dia bilang begini, A itu untuk saya. Anda tidak mungkin A, karena saya adalah dosen Anda, gitu. Kalau Anda A, Anda sama dengan saya. Saya ini kuliah sampai S3. Saya ini kuliah, Anda kuliah baru S1. Nggak bisa Anda sepintar saya begitu. Ini kan paradigma ya, atau perspektif seorang lah. Tapi hari ini kan nggak bisa begitu ya. Guru harus mengakui, bahkan guru harus membuat peserta didiknya lebih pintar daripada dirinya. Harus begitu.
bagaimana manusia bisa berkembang, bisa beradaptasi, dan bisa hidup di masa depan kalau siswanya tidak boleh lebih pintar daripada guru. Motivasinya harus selalu seperti menciptakan generasi yang lebih pintar daripada dirinya, seperti orang tua kepada anaknya. Jadi apa? Ikhlas untuk menjadikan orang lebih baik daripada dirinya. Wah, itu jarang sekali yang terjadi. Jadi banyak sekali bahwa guru itu tidak ingin si siswa itu lebih pintar daripada, maka tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa menunjukkan kebermampuan, kecerdasan yang mereka miliki pada bahkan cenderung yang ini yang sering terjadi. Kalau kita masih mengacu pada konsep-konsep pendidikan di masa guru bisa bersaing dengan teknologi informasi, bisa nggak bersaing dengan mereka terkait dengan sebagai sumber informasi bagi siswa? Kita sebagai guru bersaing dengan AI misalnya? Tidak bisa, kalah. Sama. AI jagoan AI. Kenapa? AI itu segala bisa dijawab lah. Sementara kita harus mengingat-ingat, loading lebih lama. Mungkin kita tahu, tapi kadang-kadang kita lupa. AI itu tidak pernah lupa, bahkan dia bisa menggali informasi yang tersebar di dunia maya. Bahkan sekarang AI sudah bisa menyimpulkan. Belakangan ini saya tertarik dengan beberapa film yang melibatkan unsur AI di dalam film tersebut. AI di masa depan, manusia perang dengan AI, lalu ada kelompok manusia yang mendukung keberadaan AI, dan kelompok manusia yang menunjukkan AI. Mereka berperang antar manusia. AI-nya sendiri bukan lucu ya, manusia itu sama lucu. Saya nonton, wow, ini kok ada AI yang dibuat oleh kelompok manusia sebuah bangsa yang mereka dibuat set tidak akan pernah menyakiti manusia, ya. Tapi ada orang yang ada kelompok bangsa yang berimbas dengan AI karena ada sesuatu yang mereka diserang di bom nuklir, ceritanya ya ini kita lihat dulu, di bom nuklir oleh AI. Padahal kesalahan terjadinya pemboman nuklir tersebut karena kesalahan pemrograman manusia, bukan AI yang mengambil keputusan, tapi manusia yang salah membuat. Karena kata ya, saya tidak mungkin salah kalau manusia. Saya tidak mungkin salah kalau manusia benar. Kalau manusia masih punya kesalahan, itu bukan kesalahan kami, itu kesalahan manusia membuat program itu, ya. Jadi, ini tentang bagaimana manajemen pengelolaan pendidikan Islam yang harus cerdas, harus mau mencari informasi, harus mau menggunakan informasi sebagai sebuah pengetahuan yang nanti dikaitkan dengan ini ya. Maka ketika kita melakukan planning apa? Tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu ada yang di sini tugas sumber daya manusia. Dalam manajemen pendidikan prosesnya seperti apa? Aktivitasnya dari mulai perencanaan lalu melakukan monitoring,
Setelah itu pelatihan perkembangan, melakukan evaluasi penilaian kerja sampai kepada pemberhentian. Itu kan di rumah PHK, pensiun kan, PHK enak ya. Terminasi kan, diterminasikan gitu ya. Didudukan pada tempatnya. Itu adalah proses aktivitas pengelolaan sumber daya manusia pada konteks pendidikan. Melakukan perencanaan ini penting ya. Maka informasi ini harus menjadi bagian yang masuk di dalam konteks ini. Bahkan dalam material juga sama dalam konteks perencanaan organisasi. Tidak kontrol. Ini harus masuk. Makanya harus. Gak mungkin bisa diimplementasikan kalau ini tidak bisa, tapi kualitasnya tergantung informasi yang dimiliki orang. Jadi, kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai studio manajemen pendidikan. Semua yang terlibat harus bahagia. Kebahagiaan itu bisa diciptakan dengan kebahagiaan. Kita bisa bahagia kalau orang lain bahagia. Konsepnya seperti itu. Nah, saya bahagia kalau orang lain menderita. Itu di konsep apa? Kebanyakan pikiran-pikiran manusia seperti ya. Kalau itu adalah hasil dari pikiran manusia, menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah agenda. Itu adalah hasil dari pikiran manusia. Tapi kalau pikiran kita, kalau manusia itu harus kalau wahyu besar agama itu, manusia semua harus Ini dia manajemen pendidikan. Harus subjek dan objek dalam ilmu manajemen pendidikan itu adalah kait dengan manusia. Ini 4 hal kurang lebih ya. Kalau Anda mau tambahkan silahkan. Mau dikembangkan lebih jauh jadi 5 dan 6 hal. Sebenarnya ini pikiran saya dia kawannya namanya saya terinspirasi gimana caranya mencoba untuk bisa memahami. Ini kan sebetulnya mind mapping untuk bisa memahami sesuatu dari pemahaman, pengalaman, dari bacaan, literasi dan sebagainya. Pendidikan yang saya pahami kurang lebih kita harus mampu memahami tentang apa yang sebenarnya. Lalu kita juga harus mengakses berbagai ilmu, bahkan juga memahami kebutuhan orang lain, memahami kebutuhan kita. Apa kebutuhan saya? Kebutuhan peserta didik itu sebagai sebuah informasi yang bisa kami dikelola. Karena kalau kita bicara tentang menyenangkan, tanpa kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan keinginan kita tentang apa sih sebetulnya bahagia menurut saya, ya, apa yang sebetulnya menyenangkan buat peserta didik yang gitu ya. Ya, kita tidak bisa menerapkan, merancang sebuah proses aktivitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan. Jadi masih ada yang mencoba untuk membatasi diri tentang bahagia untuk diri sendiri. Saya menarik tentang adaptasi, tentang resiliensi. Pada dasarnya manusia selalu ingin bertahan dalam kehidupannya. Manusia ingin umurnya panjang, manusia ingin menikmati kemudahan-kemudahan, tidak mau tersingkir dalam kehidupan sosial. Itu resiliensi. Pada konteks pendidikan itu harus didorong untuk itu sebagai sebuah motivasi. Kenapa? Karena kalau itu tidak disampaikan, mereka tidak
terstimulasi itu berjuang berkorban untuk mendapatkan memberikan motivasi, bukan memutuskan menghancurkan. Ini banyak sekali praktek pendidikan yang pada akhirnya membuat peserta didik itu tidak termotivasi dengan pola-pola misalnya seperti tadi, bahwa mereka itu harus menikmati sesuatu yang mereka korbankan. Di setiap pengorbanan itu ada berbagai ya. Maka konteks hari ini misalnya tentang merdeka hanya lebih banyak membawa manusia pendidikan ini ke dalam realitas yang sesungguhnya daripada konsep-konsep atau konsep-konsep yang abstrak yang mereka tidak bisa pahami atau hanya bisa dihafal saja. Perguruan tinggi kan lebih banyak ya magang. Nah ini di S2 itu belum ada ya. Kita magang kalau di S1 dan ngajar di Pekon. Ada beberapa orang yang dari universitas di Palembang kuliah masuk di dalam kelas kita belajar. Lalu juga ada mahasiswa dari Uniga juga yang magang. Saya kemarin ngajar, di dalam daftar itu ada sekitar 40 orang, tapi ternyata hanya 8 orang yang hadir. Saya mana bilang artinya ada 40. Mereka mengambil mata kuliah magang dan nilainya nanti akan masuk dalam nilai mata kuliah yang saya ajarkan. Kenapa Anda tidak ikut magang 8 orang? Saya sudah kerja lagi, saya tidak bisa magang seperti mereka. Saya tidak kerja. Ya sudah saja saya bilang, kerja Anda dianggap sebagai magang. Wah, saya nggak dapat ilmu apa-apa, Pak. Kalau saya kerjanya juga di tempat saya kerja sendiri, gitu. Bukan swasta ya. Jadi saya nggak belajar apa-apa gitu. Sudahlah, apa-apa. Jadi memang mengenalkan dunia realitas dengan berbagai perubahan seperti ini. Karena 70% ilmu yang diberikan di sekolah itu tidak ada benang merahnya dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang. 70% ilmu tetap pakai karena itu tadi ada kesediaan yang jauh dari atas dengan konsep-konsep yang. Jadi pada dasarnya pendidikan itu adalah membangun cara berpikir manusia untuk bisa resilient. Artinya apa? Modal mereka dalam cara berpikir pada akhirnya bisa menyelamatkan mereka untuk bahagia. Bagaimana cara berpikir bahagia? Bagaimana cara untuk keluar dari persoalan-persoalan dan menuntaskan berbagai masalah-masalah kehidupannya? Harus dibuat cara berpikir yang karena adaptasi sesungguhnya seperti itu di masa yang akan datang. Kalau mereka tidak bisa sesuatu, mereka mencoba untuk berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan hal. Bapak Ibu, saya yakin hanya beberapa orang yang pintar statistik untuk tesis Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu harus belajar statistik sampai bisa? Sama halnya seperti Anda, kita semua mau pergi ke satu titik tempat kita akan menggunakan diri kita sendiri, kita akan bisa pakai kendaraan, kita bisa menggunakan alat bermanfaat yang sendiri. Jadi kunci kebahagiaan adalah berkolaborasi. Berbangsa ini harus bahagia, bernegara ini harus bahagia, gitu ya. Yang tidak bahagia ini hidup sendirian. Sendirian artinya terbuat dari sosial, bukan teknologi kan. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu.
manusia itu akan bahagia kalau misalnya tidak hidup sendiri. Ya, maka diwajibkanlah berpasang. Karena di situ ternyata terdapat kebahagiaan. Iya. Jadi berkolaborasi. Kadukung. Hanya sekarang di konsep pendidikan kita banyak sekali. Gini, isu-isu yang lainnya juga terkait dengan globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu jauh-jauh ya. Itu tentang mencairnya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa. Jadi semakin cair, semakin menemukan bentuknya yang baru. Yang tadinya mungkin orang bisa mengidentifikasi, oh dia orang Sunda, oh ya orang kalau misalnya, oh ini orang Yordania, ini orang Korea Selatan, yang dialektiknya. Ada yang terpulang. Saya pada saat itu merasa senang dan sedih. Senangnya Indonesia menang, sedihnya manusia bangsa Korea yang dikalahkan. Sedih oke gitu ya. Tapi ya itulah pengorbanan yang bisa kita bagi kebahagiaan. Tapi lebihnya senang ya, karena bangsa kita yang punya kesempatan lebih baik untuk berbahagia. Beda ya. Mereka ada yang menangis, saya juga sedih ya. Oh, ya memang suatu kalah dalam kompetisi global itu menyakitkan. Dan bicara globalisasi, karena nilai-nilai semakin mencair, standar-standar menjadi unity, bersatu, maka kunci untuk bisa bahagia itu adalah kita bisa bersaing dengan mereka. Kita harus banyak berkorban untuk bisa bersaing dengan mereka yang di luar sana. Kompetitif dari semua aspek, dari usaha pengetahuan, bahkan juga dengan cara berpikir. Hari ini coba kita lihat di beberapa tahun belakangan itu banyak orang yang mewacanakan tentang toleransi beragama ya. Bahkan dulu di ekspor di luar biasa ya pada masyarakat kita bahwa memahami kan mungkin ada sedikit ada yang ya tentang memahami. Karena kalau saya buka media-media lewat yang short lewat itu tentang toleransi yang bahkan lebih jauh kepada mencoba untuk memahami kitabnya, agama lainnya, bahkan kalau perlu akhirnya muncullah kelompok-kelompok yang aliran-aliran yang menyebut bahwa semua agama adalah sama, mencari kesamaan, tidak salah, tapi tetap sebetulnya berbeda. Tuhan mereka juga kita berbeda ya. Tuhan yang disebut dia dengan kita, atau bahkan mungkin ada agama yang tidak punya Tuhan. Agama tapi tidak punya. Agama apa kita? Kita nyebutnya agama ini. Buddhisme tidak punya Tuhan. Tuhannya apa? Tuhannya apa? Bodhisattva. Bodhisattva itu manusia. Buddha Gautama itu manusia. Lalu tiba-tiba ada cerita-cerita, ya saya belum ngejelekin ya, tapi Tuhan siapa gitu. Tuhannya siapa, bingung ya. Tapi mereka agama ya. Karena apa? Kita bahwa itu agama samawi ya, hasil dari mereka pikir pengalaman itu manusia yang dicari kebenaran. Sumbernya dari pikiran-pikiran manusia, bukan pikiran dari pesan-pesan yang maha kuasa. Maka yang disebut mungkin katanya ini
nabi kan, Tuhan Rasul gitu ya. Rasul kan penyampaian pesan ya, penyampaian pesan dari, kalau nabi kebanyakan adalah orang-orang yang mencoba untuk mencari Tuhan, lalu bisa menemukan tentang keilahian, perilakunya seperti seorang yang soleh, yang mungkin pertanyaan ini adalah bagian dari nabi. Kan ada yang merisetnya, ini udah ini sebenarnya nabi siapa sih namanya? Karena dalam Nusantara nabi banyak, ada ribuan, gitu. Nah, kita kembali ke sini. Ada 4 hal yang harus bisa dipahami dalam konteks bagaimana mengimplementasi pengetahuan yang cukup, ya. Lalu juga acuan-acuan yang dimiliki, lalu juga apa? Tujuan. Saya tidak bisa mengenal kalau saya tidak punya tujuannya. Bapak Ibu, kalau manajemen pendidikan itu Bapak Ibu tidak tahu tujuan dari manajemen pendidikan, dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kita tidak bisa belajar dari kondisi yang menuju kondisi yang lebih baik. Lalu juga tentang objek, ini penting bahwa orang, manusia, jiwa dan raganya adalah sesuatu yang harus kita dimotivasi, dipahamkan, dihayati, sehingga dia nanti menjadi manusia yang bisa mengimplementasikan tahu tujuan hidupnya dan mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kira-kira karakteristik manajer, ya, kita nyebutnya manajer ya, dalam orang yang melaksanakan manajemen pendidikan itu dalam konteks tasnya, tugasnya sebagai seorang manajer. Oh, kalau pendidikan itu pemimpin atau pimpinan. Kira-kira karakteristik pemimpin manajemen pendidikan tidak memahami apa yang terjadi. Saya pernah ngomong ya Allah, kamu kepala sekolah lain di manajemen pendidikan salah. Mencaplok. Harus kepala sekolah yang bisa bersinggung. Tersesat. Tumpang tindih. Tapi kalau belajar mau dan itu bagus ya. Karena apa saja proses yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin, filosofinya tentang anak atau objek, setelah didik, subjek, lalu bagaimana mengorganisasi, apa yang sangat mendasar tidak dipahami dengan baik, maka akan tersesat dengan yang sangat jauh ya. Tersesat dengan jauh itu ya, yang terjadi bukan manfaat, tapi yang saya bukan prejudis dengan soal itu ya, karena juga ada bukti-bukti bahwa banyak sekali pemimpin pendidikan yang berhasil meskipun bukan dari orang-orang yang belajar khusus untuk jadi pemimpin pendidikan, banyak, tapi akan lebih efektif, efisien jika pemimpin pendidikan ini orang yang pertama dia menguasai berbagai informasi terkait dengan apa yang dikerjakannya, apa yang dikelolanya, pendidikan cukup, ya, memiliki acuan di dalam implementasi kepemimpinan. Dia memahami bagaimana menangani ini manusia penting, jangan disakiti jiwa dan raganya. Biarkan sejahterakan. Harus dilindungi gurunya juga, guru-gurunya dilindungi, guru-gurunya harus dibahagiakan, ya. Tapi juga pada sisi yang lain jangan terlalu bahagia. Harus mau berkorban untuk bahagia. Karena kan kebahagiaan itu sebetulnya bonus ya. Kebahagiaan itu adalah supaya kita
dapat bonus, mau bonus, kalau lebih yang instan itu yang bonusnya kecil-kecil ya. Tapi kalau yang tidak instan itu bonusnya bisa. Kalau kita mau bahagia di akhirat, bisa menjadi bonus. Tapi kita mau berkorban lebih banyak. Dan kita tidak bisa masuk surga sendirian ya. Bisa ada manusia yang tanpa manusia lain bisa masuk surga. Tidak. Secara sosial, sederhananya ada orang tua kita, ada Rasulullah, sampai pada akhirnya memberikan jalan atau guidance dalam hidup bahagia di ya. Nggak ada yang tiba-tiba sendirian hidup sendiri masuk surga, nggak ada. Karena dalam konsep akal, konsep amal itu bukan entitas satu berdiri sendiri, tetapi berbagai entitas yang saling Mempengaruhi. berinteraksi. Istri dari mau masuk surga, ayah dari kita suami, gitu. Gak bisa itu. Kalau suami tersakiti bisa masuk surga sesuai apapun istri, ya gak bisa. Ada Ayah ridho lah. Ke ayah ridho. sama juga seorang suami tidak bisa masuk surga kalau misalnya istrinya. Jadi entitas yang saling tidak bisa, makanya tidak bisa sendirian. Kita bisa mendapatkan pahala ketika kita menolong lain. Gak ada yang kita tolong, kita dapat pahala. Bahkan yang menarik itu adalah konsep ketika kita menolong musuh kita, itulah yang akan mendapatkan balasan yang paling Pahala di atas sana. Jadi di konsep lain memaafkan kesalahan orang lain itu bukan pahala tertinggi, tapi pahala tertinggi adalah mendoakan orang yang telah menyakiti kita untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu adalah pahala yang tertinggi. Bukan hanya memaafkan gitu ya. Memaafkan, oke lah, maaf. Musuh kurang pernah menyakiti kita, kita maafkan, oke lah kita maafkan. Tapi itu bukan yang tertinggi. Tapi justru lebih jauh, bahkan selain memaafkan, kebaikan dengan sungguh-sungguh ya. Desainnya paling kecil mendoakan lawan berbagai usia, peks ya, habis ya, syukur kan, syukur. Hal itu yang diajarkan, diajarkan oleh Rasulullah. Guru sebagai pewaris Rasul harus bisa seperti itu, meskipun tidak bisa sama, tapi berusaha untuk melakukan seperti itu. Oke, dari konsep ini silakan ada yang mau menambahkan? Tidak ada. bahagia. Mantap. Ya gini ya, saya sebetulnya ini bukan konteks intinya ya, tapi prosesnya. Manusia itu bebas untuk bisa mengembangkan pemahaman, mencoba jalan yang lebih sederhana, bisa memahami. Karena sesuatu yang tidak disederhanakan itu terlalu susah untuk bisa dipahami dengan baik. Ya. Tapi melakukan penyederhanaan itu lebih bisa mampu dipahami lebih baik oleh manusia. Maka seperti model mapping yang seperti gambaran ini ya. Saya paling senang sekarang itu banyak sekali aplikasi main format yang berbasis browsing dan bahkan juga bisa ditanam di aplikasi kita itu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita baca buku cukup dengan pemahaman satu kertas. Ini yang mau kardio, ini yang mau kardio, ini yang mau kardio. Jadi menjadi sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap segala sesuatu.
Dan cara berpikir seperti itu, itulah modal terbaik bagi manusia yang bisa beradaptasi di masa yang datang. Kenapa? Tingkah laku mereka, perilaku mereka, keputusan-keputusan hidup mereka tentang apa yang harus mereka lakukan itu dibasiskan dari cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya komprehensif, memahami, maka mereka akan lebih efektif dan sejauh mana pemahaman itu terhadap perilaku keputusan kehidupan manusia, menyelesaikan masalah-masalah, menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan. Itu lebih bagus daripada mempersiapkan manusia untuk bekerja terampil 4 tahun ke depan. Misalnya kalau S1 kita ajarkan keterampilan, setelah 4 tahun ketika mereka selesai sekolah, ternyata pekerjaannya sudah tidak ada. Terus oleh teknologi sama. Jadi sekarang itu yang harus kita bisa dorong adalah karena kan globalisasi ya, kemampuan memahami bahasa lain yang itu bagus. Yang kalau anak-anak hari ini, saya ketemu dengan seorang anak, mungkin sekarang yang masuk SMA. Cuma sayangnya anak itu rapotnya jeblok sekali, karena ulangannya cuma menggambar. Jadi kalau ulangan dia malah gambar, kalau ulangan dia gambar. Terus kalau yang lain apa gitu ya, dia melakukan seperti itu ya. Sejak SMP itu. Tapi orang tuanya ngomong bahasa Inggris sama dia di revisi ya. Nggak begitu maksudnya, harusnya begini. Bahasa Inggrisnya jauh banget. Dia mau menguasai kemampuan bahasa. Lalu apa akhirnya? Karena literasinya dia selalu melihat, membaca, menonton video, berbagai informasi dari luar sana, ternyambung dengan realitas yang ada di karena dia bilang begini, di Finlandia kan nggak belajar kayak gini, disuruh menggambar matematika, ulangan gambar. Di Finlandia karena dia punya kemampuan yang lebih jauh daripada orang lain pada satu aspek kemampuan bahasa. Ayo gitu. Lalu mau kita jeblokan seperti itu. Ternyata setelah ini kan stres nih orang tuanya ya, melihat anaknya seperti itu jadi masalah terus di sekolah gitu ya. Lalu cek IQ. Kamu IQ-nya berapa? Sudah aja terus. Raportnya jeblok, ternyata IQ-nya super 147. Ya. 120 itu sudah jenius, itu sudah 147. Rata-rata manusia kan? Ya sudah 80. Jarang di atas 100. Ini hampir 2 kali lipat dari yang orang lain. Habibie GL karena tidak tertangani jiwa raganya ya, jadi tolong karena ilmu, karena pengetahuan para pendidiknya sehingga tidak bisa menangani. Oh ini anak kenapa kayak orang autis gitu, kenapa ini anak begini, kenapa bayangin dong sayangnya kalau orang menjadi pendidikannya para gurunya pimpinan sekolahnya yang tahunya bahwa anak ini memang bermasalah, seolah-olah dul gitu ya kalau dalam IQ. Jeblok IQ gitu ya, padahal guru gurunya yang tidak paham. Padahal setelah dicek IQ-nya, Guru nanya. guru namanya apa ya? kecekam. Karena tidak dikelola dengan baik. Pokoknya banyak informasi-informasi seperti itu ya. Nah, dan itu menarik ya, ada yang menangkap itu di Bandung itu. Ada sebuah sekolah yang khusus menangani orang-orang yang bermasalah karena ditangani dengan cara yang salah. Itu saya kalau nggak salah itu namanya sekolah mutiara. Dari mulai TK sampai SMA itu ada. Tapi hanya menerima orang-orang yang dia nggak bisa ketika masuk ke pendidikan biasa.
ketika mereka ditangani dengan baik, ada yang kemampuan bahasanya didorong sama daya seni, didorong sama daya seni. Ternyata luar biasa ya. Dan ternyata itu adalah satu segmen pasar dalam bisnis pendidikan ya. Pendidikan itu tidak pakai kurikulum kayak model biasa gitu ya. Kurikulumnya justru kurikulum yang lebih bisa. Jadi Bapak Ibu, saya kira kita mata kuliah kita bisa semua. Dan terima kasih. Untuk minggu depan sesuai dengan jadwal Bapak Ibu ya Kisi-kisi. sumatif ya, meskipun sumatif tapi saya formatif ya, adalah bagian dari proses formatif. Mudah-mudahan sebagai evaluasi dari capaian sama mata kuliah dan nanti dijadikan feedback Bapak Ibu itu bisa tuntas. Tapi artinya begini, saya coba membuat soalnya itu lebih ke kajian-kajian yang kita bahas. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kekurangan dari kajian-kajian yang dibahas, itu saya informasikan bisa menggantinya dengan pemahaman yang lagi ya, bukan suatu anggap sebagai ulangan, bisa melihat dengan cek. Terima kasih. Saya Open book ya Pak? Open book? Ada orang. Nah, ini kan hanya mengukur pengalaman aja. Dan pemahaman itu digalinya melalui soal yang tidak membutuhkan sejauh mana cara gerak ini pasti ada sejauh mana bersama dengan teman sebelah gitu ya. Kalau langsung sama berarti kalau oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.